Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara yang dicintai Tuhan, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema bagaikan Raja Wali. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bersama Dia. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan
yang terdapat di dalam Ulangan 32 ayat 11. Tapi sebelumnya mari kita saksikan video yang merupakan ilustrasi tentang burung Raja Wali. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk agar sarangnya menjadi nyaman. Setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain, sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan, sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu. Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar, sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi sekali sampai naik di atas awan. Raja Wali muda mulai belajar berburu mangsa binatang yang jadi makanannya. Setelah semua itu berlalu, barulah anak-anak elang sadar bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepak. Bagaikan burung Raja Wali, saudara-saudara. Demikian juga Tuhan dalam mendidik kita sebagai umat yang dikasihinya. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak memanjakan kita. Memang Alkitab berkata, ketika kita lahir baru sebagai bayi rohani, Dia akan menggendong kita. Dia akan menuntun kita ke padang yang hijau dan ke air yang tenang. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi orang percaya yang dewasa rohani dan menjadi orang percaya yang kuat. Oleh sebab itu, Dia tidak pernah memanjakan kita. Tuhan selalu mengajar kita
dengan mengizinkan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai pencobaan yang mungkin silih berganti datang dalam hidup kita. Tetapi itu tentunya dengan tujuan atau rencana Tuhan yang sangat indah, yaitu supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi berbagai serangan dan tipu daya si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-10 sampai 12 demikian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Yaitu tentunya kalimat tadi tentunya menunjukkan kepada orang tua kita, mama papa kita, ketika kita dalam lingkup keluarga kita, mereka mendidik kita, mereka menghajar kita untuk kebaikan kita tentunya. Tetapi Alkitab berkata, mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Selanjutnya dikatakan, tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Seringkali mungkin Tuhan mengizinkan kita berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Dan mungkin kita anggap, waduh berat. Kenapa justru ketika saya dekat Tuhan, setia kepada Tuhan, kenapa justru persoalan-persoalan begitu banyak? Tetapi ingatlah saudara, Tuhan sementara menghajar kita bagaikan burung, anak burung Raja Wali tadi. Tentunya untuk kebaikan kita. Seperti induk Raja Wali tadi, dia tidak tentunya berpikir untuk mencelakakan anaknya, tetapi untuk kebaikan anaknya, supaya bisa kuat dan bisa terbang sebagai Raja Wali yang perkasa. Nah, Alkitab berkata di sini, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kita akan menyadari bahwa seringkali hidup kita ini masih berjinak-jinak dalam dosa walaupun sudah orang percaya. Dalam berbagai keinginan mata dan berbagai kedagingan, dusta dan lain-lain. Tetapi Tuhan mengajar kita, mendidik kita dengan berbagai persoalan, agar supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ya. Luar biasa saudara-saudara. Jadi Tuhan sementara memproses kita dengan berbagai masalah, supaya kita pada akhirnya menjadi kudus, sama seperti Allah itu kudus adanya. Saudara-saudara, ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Memang sakit. Ketika ada persoalan, mungkin sakit saudara-saudara, tidak mendatangkan sukacita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ketika datang memang tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Mungkin kita berkata, mengapa demikian? Mengapa? Saya justru sudah setia, saya mencintai Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi mengapa saya mengalami hal ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi mengertilah bahwa Tuhan sedang ada skenario yang baik dalam hidup saya dan saudara.
Kalimat selanjutnya dalam ayat 11 berkata, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita sedang dilatih oleh Tuhan bagaikan induk Raja Wali melatih anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa? Supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Bukan buah-buah daging lagi, tetapi buah kebenaran yang Yesus sudah berikan kepada kita. Yang membawa damai, yang membawa berkah. Melalui perbuatan, melalui kelakuan kita, melalui tingkah laku kita, perkataan kita. Saudara-saudara, kita berbuah-buah dan orang bisa melihat Yesus. Sama seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Orang bisa lihat Yesus melalui hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika itu datang, mungkin mendatangkan duka cita. Tidak enak, saudara. Oleh sebab itu ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya. Harus kuat. Untuk beroleh kekuatan rohani, kita harus banyak di hadirat Tuhan. Kita harus banyak berlutut. Harus banyak firman Tuhan. Agar kita kuat menghadapi berbagai-bagai latihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Memang saudara, tidak enak. Ketika masalah-masalah itu datang, saudara-saudara, dan ketika problem atau masalah-masalah itu Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, memang kadangkala kita mungkin berkata, memang kadangkala mungkin kita terlihat yang berkata, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Ya bukan cuma saudara, Tuhan Yesus pun pernah berteriak demikian. Secara kemanusiaannya, karena sakit, disalibkan. Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan? Saudara-saudara, kita mungkin juga demikian, Tuhan, di manakah Engkau? Dan mungkin kita merasa seperti dibiarkan oleh Tuhan sendiri. Kita seperti dibiarkan sendiri. Saudara-saudara, jangan kita menolak. Jangan kita lari dari Kristus. Sebab ketahuilah, ketika persoalan-persoalan, proses-proses kehidupan itu sedang berlangsung, ketahuilah Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mengajar kita supaya kita naik level seperti anak burung Raja Wali itu, supaya dia bisa terbang tinggi dan tinggi dan tinggi lagi menghadapi badai-badai kehidupan. Demikian juga Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya kita naik kelas. Saudara, tidak ada kata lulus, tidak ada kata naik kelas tanpa melalui ujian. Demikian juga kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin lulus dan naik kelas, naik level, menjadi orang percaya yang beriman, yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh, yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan, dan menjadi orang percaya yang diberkati, tidak bisa tidak, kita harus melalui ujian. Padang gurun seperti bangsa Israel.
untuk mencapai tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tidak mereka harus melewati padang gurun sakit. Tapi di tengah-tengah berbagai persoalan, mujizat demi mujizat Tuhan akan mengatakan. Mungkin saudara belum mengerti saat ini, tapi nanti kemudian kau akan mengerti. Jadi saat kita belum dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, saya mau berkata kepada saudara, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin kita semua sedang mengalami bermacam-macam masalah. Walaupun saudara belum mengerti mengapa begini, mengapa begitu. Tapi sekali lagi saya berkata, tetaplah percaya, tetaplah bersyukur. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.